apakah ada keinginan untuk bikin rumah produksi atau apa? Join you. Baik pemirsa, selamat siang Indonesia. Kembali kita bertemu di channel kesayangan kita, Join Yo. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ya. Tri, seorang anak muda yang suka dunia digital, ya. Karena banyak sekali sekarang anak-anak muda yang mengandungi hobi dunia digital ini. Ya, karena di era 4.0 ini kan era digital semakin meningkat. Makanya kemungkinan besar itu anak-anak muda dari sekarang walaupun anak-anak SMP, SMA itu udah emang teknologi era digital ini emang dibangkit-bangkitkan. Karena anak-anak dari dunia SD udah diperkenalkan dengan gadget, dengan laptop dan dengan apa ya. Sejak kapan Tri menyukai dunia digital ini? Karena Tri lahir di tahun 1998 ya. Jadi era digital itu yang Tri kenal itu pas masa SD kelas 6. Oh, kelas 6 ya. Kelas 6 itu udah masuk ke awal-awal era digital, dari megang komputer, habis itu masuk di masa SMP baru perkenalan sama smartphone Android seperti itu. Berarti tidak mengenal DOS, WS atau itu belum ya? Belum. Berarti masih sangat muda sekali ya. Kalau saya dulu belajar komputer nih DOS, WS ini masih mengetik dengan itu. Tapi semuanya kan kembali kepada DOS ya, dunia DOS. Dengan hobi ini apakah Tri sudah menghasil uang dengan apa ini? Alhamdulillah, karena peningkatan era digital ini ya macam Tri ini di zaman era digital ini ya fashion Tri itu lebih ke skill editor video. Editor video ya. Habis itu fotografer. Jadi dengan adanya era digital ini ya seperti kita ngedit video dan ngedit foto, wedding apa segala macam ya, alhamdulillah sudah ada hasilnya ya. Sekarang editor video gitu ya. Editor video. Apa yang menjadi kebanggaan menjadi editor video ini? Kalau dibilang kebanggaan ya rasa kebanggaan itu pasti ada. Kebanggaan besar itu pasti ada karena kita bisa mengambil momen-momen yang kita ambil sedikit tapi kita jadikan sebuah video panjang gitu. Jadi hanya sekedar video hanya sedikit aja kita panjangin dan di situ kita bisa menghasilkan uang gitu. Kepuasan apa yang Tri dapat dari editor video ini? Kalau kepuasan ya sebenarnya kalau dalam rezeki pasti puas. Yang kedua ya penghilang bosan lah. Penghilang bosan dari masa misal kuliah, belajar apa kan. Jadi suntuk dengan pembelajaran ya kita fokus dengan editing sambil santai gitu. Jadi membawa hal yang yang tidak dapat kita lakukan tapi bisa terjadi kita lakukan gitu. Video-video apa aja yang udah diedit gitu? Kalau untuk Tri video itu yang udah di YouTube udah macam podcast, short, habis itu ada juga video wedding, habis itu momen-momen alam seperti itu traveling. Yang di YouTube kan sangat gandrungi sekarang ya karena banyak menghasilkan uang gitu. Iya benar. Video apa yang membuat Tri sangat terkesan dengan video yang udah diedit gitu? Kalau video sih karena ada lumayan juga channel Tri yang Tri edit ya. Itu horor, itu terkesan karena di situ kita mempelajari juga ke dunia gaib gitu kan. Sambil kita ngedit kita sambil mempelajari. Habis itu ya seperti podcast gitu. Karena kalau dibilang podcast ini kita walaupun kita mengedit sambil mendengar kan. Di situ kan kita sambil mendengar juga nih apa pembahasan podcast ini. Jadi kita tahu ilmu yang kita dapat itu ada juga di video podcast. Selanjutnya traveling. Nah, kalau traveling ini ya macam pegunungan, alam, habis itu masuk ke suku-suku dalam itu terkesan kita merasa wah, walaupun kita cuma sekedar ngedit nih tapi merasa kalau kita ngedit tuh wah kita nyata di situ kita berada di situ. Berada di situ. Karena kan kita harus bermain juga nih kreativitas kita kan, jadi kita harus masuk macam seperti masuk ke dalam dunia video itu. Ya sama juga dengan kita bikin berita kan. Iya, benar. Kita
mengharapkan bahwa orang membaca berita gitu seakan mereka berada di tempat itu ya. Begitu juga orang novel kan ya. Gitu. Jadi ingin membawa penonton itu masuk ke dalam dunia itu gitu ya. Iya benar. Sejauh ini Tri belajar dunia editing ini di mana gitu? Kalau dari dunia editing ini, kalau dari video itu Tri udah dari SMA. Itu kelas 2 karena posisinya di pelajaran seni itu. Kami ada disuruh pembuatan film pendek. Apalagi pas masa-masa itu 2015-2014 itu pas masa dimana O2SN seni itu. Oke, ada O2SN untuk anak SMA yang untuk seni, bahwasannya pembuatan film pendek dari SMA itu ngikut. Jadi selesai syuting lanjut karena kami ngeditnya di Rio TV kemarin itu kan. Iya. Jadi sambilan diajarin ini seperti ini gitu. Jadi tidak perlu pelajaran khusus ya? Iya, nggak perlu lagi, cuman kita datang karena kan kami yang buat konsep seperti ini, alur ceritanya. Jadi dari mereka yang editing butuh karena Tri produsernya juga kan, jadi dari Tri juga sambil duduk mereka ngedit, Tri duduk di belakang sambil menunjukkan. Di situ juga mempelajari. Oh, berarti Tri ini udah ada bakat dari kecil. Iya, udah dari SMA. Apakah ada keinginan untuk bikin rumah produksi atau apa? Kalau keinginan sih ada, cuman kan masih proses lah. Iya. Ya, kalau untuk rumah produksi akan ada situ. Ini kan perkembangan digital ini kan selalu berkembang tiap detik, tiap menit, bahkan tiap hari gitu ya. Iya. Apa yang Tri lakukan untuk mengikuti perkembangan itu? Ya, kalau ikut perkembangan ini tiap detik ya kita tetap mengikuti era lah ya. Era 4.0 ini ya, dimana setiap bulan ataupun setengah tahun itu pasti perkembangannya itu meningkat gitu ya. Dari macam aplikasi apa segala macam. Jadi kita walaupun ada aplikasi baru kita pelajari, kita bangkitkan gitu. Jadi di mana ada aplikasi baru, di mana era terbaru ya kita harus mengikuti, di mana di situ kita bisa mengambil hikmahnya dan keuntungan untuk kedepannya gitu. Mungkin ada kiat-kiat khusus dalam edit video ini ya, supaya video kita digemari atau apa? Mungkin ada kiat-kiat khususnya gitu. Kalau kiat-kiat khususnya ya dari untuk video ya, intinya kita mau belajar habis itu memahami. Ya sistem belajar kita ya nggak harus les atau apa. Karena kita di sini udah ada YouTube gitu kan, jadi kita tinggal misalnya mau aplikasi ini, aplikasi video ini gini, habis itu kita ketik aja di YouTube, itu akan ada pelajarannya gitu. Jadi di era sekarang tuh gampang lah untuk sistem pembelajaran. Ya, yang penting ada kemauan ya. Iya, yang penting ada kemauan, niat gitu. Selain kemauan apa lagi ini? Supaya kita bisa bertahan di dunia ini ya. Iya. Dunia editing video ini. Selain kemauan ya kita ini harus memahami lebih. Memahami lebih sistem untuk era selanjutnya gimana sih, apakah selama editing video ini akan berkembang seterusnya atau seperti apa, kita kan tidak tahu nih. Kadang mendebak-debak, jadi ya otomatis ya kita harus mengerti dulu di era yang kedepannya seperti apa sih, dan harus tahu juga nih selama video ini bakal berapa lama sih bertahan gitu ya. Tapi kita harus siap juga, harus siap dengan hasilnya nanti. Sama dengan HP ya. HP itu kan tiap 6 bulan setiap itu ada perubahan sistem, ada apa gitu kan. Perubahan sistem. Jadi kita harus siap dengan itu ya. Jadi berarti dalam dunia editing ini atau dunia digital ini kita harus selalu belajar. Belajar. Harus selalu mengikuti zaman. Jangan sampai kita ketinggalan. Iya, benar. Jangan hanya mentok di zona nyaman aja. Iya. Gitu. Kita harus juga keluar dari zona nyaman yang dimana bisa berkembang untuk ke depan kita. Gitu. Selain dunia editing juga foto-foto, editing foto. Apalagi yang Tri gemari gitu? Tadi video editing, habis itu foto ya, habis itu kalau dibilang ya game-game gitulah di era sekarang kan emang tren-tren game game mobile gitu kan. Tapi di situ bahwasanya kalau kita di dunia game ini ya, di era game ini ya otomatis
kalau kita pandai mengelolanya, pandai mengaturnya, pandai penggunaan gamenya, ya otomatis kita akan menghasilkan gitu. Jadi tidak hanya bermain hanya kosong gitu aja. Yang penting harus tahu ini manfaat kalau aku main aku main game ini apa di era ada ini. Manfaatnya, ada manfaatnya, keuntungannya apa gitu. Mungkin ada pesan untuk pemula dari Tri ya. Bagaimana kiat-kiat untuk menjadi video editing, untuk menjadi foto editing gitu. Mungkin pesan-pesan dari Tri, pesan-pesannya untuk pemuda ataupun teman-teman lainnya sih, kalau emang ada niat, kemauan untuk berkembang di zaman yang dia akan datang, contohnya di dunia editing video ya, intinya kita harus mengetahui dulu nih, aku pinginnya belajar video ini untuk apa. Oh iya. Ya. Habis itu aku kenapa sih harus belajar video ini gitu? Kenapa kau harus punya ilmu ini? Harus tahu dulu apakah untuk kedepannya bagus atau enggak. Tapi intinya kalau mau belajar ya belajar betul-betul, niat yang baik. Habis itu sih belajarnya ya sistem online aja, nggak perlu khusus gitu. Karena kalau khusus mengeluarkan uang lagi. Iya, kita kan belajar itu kalau perlu, kalau dapat jangan yang mengeluarkan uang gitu. Berarti dengan modal cukup dengan VC, kemudian dengan kamera kita udah bisa jadi video editing, foto editing, dan juga bisa jadi gamer ya. Iya benar. Mungkin perkembangan dunia digital kedepannya menurut Tri bagaimana gitu? Kalau perkembangan dunia kalau di zaman sekarang lah ya, apalagi di musim COVID kayak gini nih kan. Nah, kalau untuk sampai ke depannya masih COVID kayak gini ya, era digital ya paling video-video ya tetap masih bertahan ya. Contohnya video TikTok, habis itu YouTube pasti bertahan. Gitu. Tapi kalau untuk perkembangan ya paling ada aplikasi-aplikasi terbaru yang akan datang nanti. Cuman kita belum tahu. Belum tahu ya aplikasi-aplikasinya ya. Iya. Oke, mungkin inilah bincang-bincang siang kita dengan seorang video editor ya. Ilmu-ilmu yang dibagikan oleh Tri tadi semoga bermanfaat bagi pemula-pemula yang sangat mencintai video editing atau foto editing. Selamat siang Indonesia. Dan sampai jumpa kembali.